Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabi ghurril mayamin wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para kiai, para asatid yang saya hormati dan saya cintai, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Tahir Ba'agil, serta para habaib yang lain yang saya hormati, Gus Robit beserta umi beliau yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Idola kita Bapak Bupati Lumajang, Bapak Thoriqul Haq yang kita kenal dengan Cak Thorik. Beliau tidak mau dipanggil bapak, pengen muda terus, sehingga panggilannya Cak. Sehingga tidak heran kalau beliau dengan semangat jiwa mudanya sering ngejer truk pasir. Beliau tadi dipanggil oleh MC, kemudian diralat pembacaan maulid. Kemudian setelah maulid ternyata saya memang bilang ke Gus Robit, mohon maaf Gus, saya ba'da duhur ada santunan anak yatim di Probolinggo, sehingga saya minta duluan. Tapi gak usah khawatir, Bapak Bupati pasti sambutan, karena Bapak Bupati ini orang yang pinter, ahli dalam komunikasi. Beliau Pak Thorik ini ahli komunikasi. Jangan ngerti komunikasi. Apa komunikasi? Bukan sambutan, bukan. Komunikasi itu dari 3 kata. Ko, teko, datang. Muni, sambutan. Kasih, nyumbang. Jadi beliau ini harus pinter datang sudah, muni belum. Habis muni harus kasih. Mosok cuman ngasih apa namanya ini? Terop sini pakai proposal lah. Mungkin insya Allah An-Nadiriyah di waktu akan datang ditanggung oleh beliau teropnya. Setuju? Teman-teman Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang hadir dan seluruh payung-payung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Jenengan bersama para habaib, para kiai duduk bersama, bersimpuh bersama dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara yang mulia, dan kita juga berada di bulan yang mulia yaitu bulan Muharram, yang mulai tadi sudah kita isi dengan bacaan mulia, zikir, sholawat. Mudah-mudahan semua kemuliaan yang kita dapatkan di siang hari ini menjadikan sebuah sebab kita di dunia dijadikan orang-orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia dengan rizki yang barokah, mulia di dunia dengan keluarga yang sakinah, mulia di dunia dengan anak turunan yang soleh solehah, mulia di dunia dengan sampai Mekah ke Madinah. Apabila telah sampai pada batas umur kita, mudah-mudahan kita husnul
khatimah. Amin Allahumma. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak ngasih ilmu ke jenengan, mohon maaf karena masih banyak para haba yang sepuh, cuman saya pengen ngasih semangat saja. Saya ngelihat jenengan dengan walaupun tidak panas ya, walaupun tidak panas dengan payungnya, tapi paling tidak tangan tuh geringgingan. Wah, akhirnya tangannya geringin. Saya terus terang, ketika saya melihat jenengan semua, saya berpikir seandainya saya jadi jenengan, sanggup apa tidak? Serius, bukan saya kata jenengan, umpama saya kayak jenengan, mungkin saya nggak sanggup. Makanya saya pengen ngasih semangat. Jenengan hadir, duduk mulai tadi jam 8, jam 9, sekarang setengah 11. Sebentar. Undangannya jam 7. Saya jam 8 lewat sini, saya sepi. Ya ada mungkin yang datang jam 7 ada. Saya jam 8 lewat sini, saya sepi, saya tidur di masjid SMA 1 itu. 1,5 jam saya tidur di sana. Ngenteni katanya kawan munggah. Sampai ke Sireping Telu saya ini, Bu. Jenengan duduk mulai tadi dan mengisi hari Ahad, hari libur, harusnya bertamasya, rekreasi dengan keluarga, tapi jenengan kumpul di lapangan untuk berzikir kepada Allah. Ini satu pertanda, Bu, satu tanda bukti bahwa jenengan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika bibir kita membaca sholawat, ketika kita melantunkan sholawat, ketika bibir kita membaca zikir, membasahi dengan zikir, itu pertanda. Ketika bibir kita ini mau, kalau kata orang Probolinggo itu akebi, kalau mau bergerak bibir ini untuk membaca sholawat, membaca zikir, itu pertanda. Tidak usah khawatir, tidak usah minta, itu tanda. Tanda-tanda orang yang dekat dengan Nabi, bibirnya basah dengan sholawat, bibirnya basah dengan zikir. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebab zikir yang kita lakukan, sholawat yang kita kerjakan, zikir yang kita lantunkan, sholawat yang kita baca itu warisannya Nabi Muhammad. Jadi dengan berzikir, dengan sholawat itu warisan Nabi Muhammad. Secara akal pikiran, kalau ada orang, ketika ada orang, saya ini husnudzon saja ke jenengan ya. Saya husnudzon, jenengan ngerungokno apa ndak wallahu a'lam. Karena saya nggak kelihatan payung itu bola nih. Husnudzon saja saya sudah. Jenengan hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya, andai umpama ada orang meninggal dunia, ada seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan uang 10 miliar umpama. Kira-kira yang berhak dengan uang 10 miliar siapa? Ya warisannya kan gitu. Siapa yang pemilik warisan itu? Ya anak. Kalau anak tidak punya, ya mungkin baru ke pinggir-pinggir, keponakan, ke saudara. Berarti yang berhak mendapatkan warisan orang yang paling dekat dengan yang sama. Sholawat, zikir itu warisannya Nabi Muhammad. Yang bisa membaca berarti yang dekat dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ada satu sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang sahabat yang cinta sekali dengan Nabi. Bahkan cintanya dengan Nabi itu tanpa batas. Cintanya dengan Nabi itu tanpa sebab. Bukti kecintaan beliau dengan Nabi, nama beliau itu diganti dengan Abu Hurairah. Beliau tidak tersinggung, bahkan beliau lebih senang dipanggil Abu Hurairah ketimbang nama aslinya. Nama asli Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman. Jangan pernah dengar sahabat nama Abu Hurairah, nggih? Abu Hurairah itu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau orang perempuan, kalau ibu-ibu tidak kenal dengan Abu Hurairah, saya masih maklum, Bu, karena perempuan. Tapi kalau suami jenengan tidak kenal dengan Abu Hurairah, berarti tidak pernah Jumatan. Jenengan pulang di tempat ini, tanya ke suaminya, Mas, jenengan kenal dengan Abu Hurairah? Kalau pas tanya, sopo itu? Kalau masih tanya siapa Abu Hurairah, itu bisa dipastikan suami jenengan tidak pernah Jumatan. Atau berangkat Jumatan teko mburi-mburi.
Dan karena setiap Jumat nama Abu Hurairah pasti dibaca. Ketika Bilal khotib sebelum naik, ada Bilal yang berdiri. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala gitu. Nah, kalau ada orang laki nih hadroh tak kenal Abu Hurairah, sunat boleh. Abu Hurairah ini Abu Hurairah ini punya nama asli itu Abdurrahman. Abdurrahman nama aslinya. Kalau dari segi bahasa, segi arti antara Abdurrahman dengan Abu Hurairah itu jauh. Abdurrahman itu artinya hambanya Allah yang maha pengasih. Bagus Abdurrahman. Sekali waktu karena beliau memeluk kucing yang sedang kedinginan, ditanya oleh Nabi, Abu Hurairah Abdurrahman, masih bernama Abdurrahman, siapa? Apa yang kamu perlu itu? Kucing Nabi kedinginan. Apa jawabnya Nabi? Apa respon Nabi? Oh, berarti kamu itu Abu Hurairah. Abu ini bapak, Hurairah ini kucing. Jadi Abu Hurairah bapaknya. Ayo, bagusan mana Abdurrahman sama Abu Hurairah? Bagusan Abdurrahman. Tapi beliau lebih senang dipanggil Abu Hurairah. Beliau lebih senang dipanggil dengan Abu Hurairah ketimbang Abdurrahman. Apa sebabnya? Karena yang ngasih nama Rasul. Jenengan Bu, jenengan kalau mau nyoba, jenengan mulia atau tidak gampang. Pulang dari tempat ini, kalau lihat tonggo nih ngasih makan sapi atau ngasih makan kambing, dengan tanya, Pak, kok kasih makan kambingnya? Kasihan takut lapar. Oh, berarti bapak kambing. Kalau orang itu marah, berarti jenengan tidak mulia. Lah Abu Hurairah dikasih nama Abu Hurairah oleh Nabi, kenapa tidak marah? Karena tahu yang kasih nama orang mulia. Dikatakan sidqul mahabbah, sidqul mahabbah, tanda-tanda cinta kepada orang yang kita cintai itu ada 3. Di antaranya ayyahtaro ridho habibi ala ridho ghairi. Lebih senang menggunakan yang disenangi oleh orang yang dicintai ketimbang menggunakan atau melakukan apapun yang tidak orang cintai. Contoh, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan kelihatan ke saya nggih. Saya ini Bu, saya ini warna kulit saya hitam. Jadi saya itu kalau beli kain tidak pernah yang warnanya cerah. Kuning, merah hati atau warna-warna pink. Kalau saya pakai warna seperti itu, kayak ayam seribuan itu. Kan karena nggak cocok dengan kulitnya. Makanya saya kalau pakai baju itu pasti warna kayak gini, yang warnanya agak kalem-kalem. Menyesuaikan dengan kulit. Ada orang laki-laki yang kulitnya sama, mungkin lebih gelap tiba saya. Tunangan dikasih kaos merah dengan tunangannya. Ditelepon, Dek, jenengan kok ngasih hadiah kaos merah ke saya? Kenapa Mas? Saya warnanya hitam legam. Saya ini warnanya hitam, tidak cocok dengan kaos warna merah. Apa kata tunangannya? Jenengan Mas kalau pakai baju merah ganteng so. Kira-kira gimana? Seminggu tidak salin Bu. Bukan? Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, apapun yang dilakukan kita pasti senang. Begitulah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu cinta sekali dengan Nabi sehingga diganti namanya, dijuluki Abu Hurairah. Tidak menggunakan nama Abdurrahman lagi, menggunakan Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini para hadirin seorang sahabat yang luar biasa mulia. Sekali waktu Abu Hurairah ini para hadirin setelah meninggalnya Nabi, Abu Hurairah ini jalan-jalan ke pasar, Bu. Jalan-jalan ke pasar. Cuman yang perlu kita tahu, ini pasar yang didatangi oleh Abu Hurairah itu pasarnya Nabi, pasarnya sahabat, yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Orang yang tidak tahu hukumnya jual beli dilarang untuk berjual beli di pasarnya Nabi. Mohon maaf, bukan pasar tempe ini Bu. Yang kulaan 10 dibilang 10.000. Sahabat Nabi tidak pernah bohong. Ini Abu Hurairah datang ke pasar yang mengikuti jejak Nabi. Sampai di tengah pasar, Abu Hurairah itu naik ke sebuah tempat yang agak tinggi. Kemudian beliau berteriak dengan suara yang lantang, Ya ahlas suq ma'ajazakum. Orang pasar,
jenengan tidak mendapatkan untung. Jenengan semua ini rugi. Orang pasar mendengar ada orang yang bersuara dengan lantang keras mengatakan mereka rugi, orang pasar noleh. Oh, ternyata yang bersuara Abu Hurairah, yang bersuara sahabatnya Nabi, yang berbicara orang yang mulia. Karena yang berbicara orang mulia, sehingga orang pasar semua berhenti. Yang belanja berhenti, yang jual juga berhenti. Kenapa berhenti seketika? Karena yang ngomong orang mulia. Nah, orang mulia itu begitu. Orang mulia itu ngomong sak kecap tapi masuk ke hati. Itu orang mulia. Orang mulia bukan orang yang pidato berjam-jam kemudian sampai berpeluh keringat tapi nggak masuk ke hati. Itu bukan orang mulia. Orang mulia itu ngomong sak kecap tapi masuk ke hati. Ada satu kiai di Probolinggo itu, beliau sudah almarhum, beliau sudah meninggal mungkin berapa puluh tahun yang lalu. Kalau ceramah nggak pernah lama. Malah sekali waktu pernah ceramah begini dengan bahasa Madura, nanti saya translate ke bahasa Indonesia. Beliau ceramah begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, sholat ya, sholat, neraka panas. Wassalamualaikum. Ceramahnya begitu, bener ceramahnya cuma gitu. Assalamualaikum hadirin, sholat ya, neraka panas. Wassalamualaikum. Tapi apa yang terjadi? Besok pagi masjid di desa itu full semua. Hanya ceramahnya rokok panas. Itu saya Pak 1 jam diketawain jenengan. Hahaha. Ini tanda wong enggak mulia. Abu Hurairah, ternyata Abu Hurairah yang berbicara. Datang orang pasar, Abu Hurairah, apanya yang mulia? Apanya yang rugi? Apa yang rugi? Saya ini menjual dengan syariat Islam, teman saya membeli dengan syariat Islam. Lah yang rugi apa? Saya sah jual belinya. Apa kata Abu Hurairah? Zakami Rasulillah yuksamu wa antum hahuna ala ta'khuduna nasibakum. Kata Abu Hurairah, ya kamu rugi di pasar. Di sana ada pembagian warisannya Nabi Muhammad. Di sana ada dum-duman warisannya Nabi Muhammad. Kamu ada di pasar, ya rugi tidak dapat warisan. Siapa yang tidak semangat ke warisan? Yuk? Ayo, sopo? Siapa tak gelem kesangkolan? Siapa yang tidak mau ke warisan? Kok kadang tukaran saboloan. Sering ada orang datang ke rumah minta doa. Beb, doakan Beb, besok saya mau berangkat ke Jakarta. Ini sudah sampai Mahkamah Agung. Apa kak? Sawah Beb direbut kakak saya. Loh, tukaran bi kakak ijol dungo. Gak bahaya tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kata Abu Hurairah, ada warisan Nabi Muhammad dibagi, kok jenengan ada di pasar, ya rugi. Jenengan tahu seorang sahabat yang hebat luar biasa, namanya Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid ini jadi panglima perang dan tidak pernah kalah, menang terus. Apa rahasianya? Beliau punya 3 helai rambut Nabi yang ditaruh di songkoknya, dan songkok itu selalu dibuat untuk perang dan menang terus. Ya kalau cuma 3 helai rambut bisa jadi barokah menangnya Khalid bin Walid, apalagi seandainya ada jamaah Naziriyah yang punya bajunya Nabi Muhammad, gimana? Oh, dokter kalah Bu. Sakit apa Pak? Jantung. Celupno, waras. Jangan ingat Ponari, lewat Ponari itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Langit. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengatakan, di sana ada pembagian warisannya Nabi Muhammad, jenengan kok di sini apa ndak pengin ala ta'khuduna nasibakum? Apa kamu ndak pengin tak mendapatkan bagian? Apa kamu ndak pengin dapat warisan Nabi Muhammad? Ndak pengin. Tanya dari warisan sampai nggak semangat. Tanya orang pasar, di mana Abu Hurairah ada pembagiannya warisan fil masjid. Di masjid sekarang ada pembagian warisannya Nabi Muhammad. Dikatakan tentang syurojan wa sururon. Mereka ini balapan, saling mendahului untuk mendapatkan warisannya Nabi. Abu Hurairah kemana? Duduk di pasar, jogo pasar. Tidak berselang lama orang pasar datang dengan keadaan merah. Wajahnya ini wajah merah, marah kepada Abu Hurairah. Sampai di hadapan Abu Hurairah,
Apa kata orang pasar? Abu Hurairah, jenengan ini orang mulia, orang saya hormati. Loh jenengan kok bohong Abu Hurairah? Katanya Abu Hurairah, apanya yang bohong? Kata jenengan di masjid ada pembagian warisannya Nabi Muhammad. Kata jenengan di masjid ada dum-duman warisan. Saya sampai masjid tidak ada apa-apa. Saya di masjid biasa-biasa saja masjid. Abu Hurairah tanya, di masjid tidak ada orang. Oh ya orang banyak. Ra'aina qauman yaqra'unal Qur'an, ra'aina qauman yatadakkaral halal wal haram, wa ra'aina qauman yusallun. Ya kalau orang banyak Abu Hurairah, di pinggir selatan ada yang baca Quran, di pinggir utara ada sahabat yang pintar ngajari ke sahabat yang lebih muda, di pinggir barat ada yang sholat, di pinggir sana ada yang khataman. Kalau orang banyak tapi dengan ibadah masing-masing. Tapi kalau dukuman warisan, dom-dom warisan ndak ono. Apa kata Abu Hurairah? Ya itu warisannya Nabi Muhammad, yaitu sholat, baca Quran, sholawatan, ngaji, ilmu. Itu warisannya Nabi Muhammad. Jenengan jaluk nopo? Sampean minta apa? Baju, uang, emas. Innal anbiya lam yuwaris dinara wala dirhama. Kata Abu Hurairah, Nabi enggak mewariskan harta. Nabi enggak mewariskan baju. Nabi ini mewariskan ilmu. Makanya jenengan zikir siang hari ini, jenengan bersolawat siang hari ini, jenengan mendengarkan ilmu hari ini, jangan kumpul dengan orang-orang yang mulia hari ini. Ini satu tanda berarti jenengan dapat warisannya Nabi. Makanya Bu, kalau ada orang punya ilmu, puasa, sholat, zikir, tasbihnya muter, jus-jusannya baca, bibirnya nggak pernah ngerasani wong, bibirnya zikir. Kalau ada orang seperti itu dikatakan namanya ulama. So ulama warasatul. Ulama itu pewarisnya Nabi. Berarti orang yang banyak mengambil warisannya Nabi, ilmunya banyak, amalnya banyak, ibadahnya banyak, berarti ulama. Loh kalau ada orang cuma bisa pidato, isinya keluar-keluar, puasa dak puasa, sholat jarang-jarang, tahajud prei, tasbih ketinggalan, Quran Ramadan, itu bukan ulama, ngelama jare. Lepas hadirin yang dimuliakan ada Allah, jenengan dan saya pada siang hari ini. Walaupun kita mungkin seminggu mulai Senin sampai Sabtu penuh dengan aktivitas keduniaan, tapi alhamdulillah hari ini kita dekat dengan Nabi. Mudah-mudahan dekatnya kita di siang hari ini menjadi dekatnya kita nanti kelak di mahsyar dan di surganya Allah. Amin Allahumma. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa oleh-oleh yang kita dapat ketika kita mendekat dengan Nabi? Dikatakan ketika kita duduk bersama seperti ini, ketika kita duduk berkumpul untuk berzikir dan bersalawat, ada satu pemberian Allah yang luar biasa, yaitu yang disebut dengan rahmatnya Allah. Jenengan sering mendengar kata rahmat nggih? Rahmat, mudah-mudahan dapat rahmat, Rahmat itu apa, Bu? Jangan tahu rahmat. Rahmat itu pemberian Allah. Rahmat itu pemberian Allah yang membuat kejelekan kita menjadi baik. Itu rahmat. Apa bentuknya? Macam-macam. Ada seorang perempuan ketika masih gadis keliling alun-alun, Pasirian, waktu Pantai Bambang, muter-muter, orang veteran, muter-muter. Ketika punya suami, digandeng sama suaminya sholawatan, digandeng sama suaminya ke pengajian. Berarti suaminya rahmat, bukan Pak Rahmat itu. Begitu pula ada seorang laki-laki bujang keliling, Bu, namanya gerdu itu, pos kampleng sampai licin, tidak dimulai, tak pulang-pulang. Ketika punya istri, dituntun sholawatan, diajak ngaji, diajak tahajud. Berarti suaminya, berarti istrinya rahmat, termasuk harta dan sebagainya. Dan rahmat itu Quran yang membuat kita menjadi baik dalam segala halnya. Nah, ketika kita duduk di tempat ini, berapa ribu rahmatnya Allah turunkan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita. Terakhir dari saya,
Contoh, jenengan kalau pengen tahu, pengen bukti nyata rahmat, jenengan kalau sowan, kalau kata bahasa Maduranya acabis, jenengan kalau sowan ke dalamnya Habib, ke dalamnya Kiai, atau jenengan ngaji di pasarayannya Habib Kiai, jujur, hatinya jenengan tenang apa sumpah? Tenang. Jenengan kalau sowan ke dalamnya Bunyai, sowan ke dalamnya Habib Kiai, pernahkah disuguhi kopi atau teh yang gelasnya besar? Pernah? Gak pernah, gelasnya kecil. Apa beliau gak punya gelas besar? Punya, tapi biar cepat pulang. Lah kan enggak, karena setiap manusia itu ketika di rumahnya Habib Kiai, hatinya tenang, Pak, tentram, kerasan. Apa penyebabnya kita berada di rumah beliau kok tenang? Kalau di rumah sendiri kok kita ongkep ke kipas-kipas terus. Apalagi yang sudah berumur, kadang amit utangan depannya rumah. Kenapa kita di rumahnya Habib Kiai kok merasa tenang? Satu buktinya, yang nempel di tembok rumahnya Habib Kiai tidak sama dengan yang nempel di rumah kita. Yang nempel di rumahnya Habib, fotonya Ki Hamid Pasuruan, Habib Ja'far bin Syekhon, bin Soleh Tanggul, fotonya para ulama-ulama, Ki Ahmad Siddiq Jember, fotonya ulama-ulama. Ini dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, mahabbathum sa'adah wa ru'yatuhum ibadah. Melihat orang yang dekat kepada Allah itu ibadah. Ketika ibadah maka rahmat turun, tiap detik rahmat turun di rumahnya para habaib, para kiai, sehingga membuat kita tenang. Rumah jenengan apa yang nempel di temboknya? Saya nggak mengatakan artis, tidak, mohon maaf. Tapi kadang fotonya artis tidak ada, fotonya perawan sing akeh. Saya ini getun kalau ruang tamu ada foto keluarga itu getun. Saya kalau bertamu rumah teman, kemudian anak perawannya orang cantik, saya foto fotonya. Emang. Jenengan kalau mau foto dengan keluarga, taruh di dalam. Tamu jangan sampai kelihatan. Karena ketika tamu melihat yang bukan mahramnya, kemudian turunnya bukan rahmat, tapi dosa. Kalau rahmat menjadi baik, dosa semakin jelek. Kadang foto tidak ada. Biasa yang terjadi itu kadang kalender penanggalan. Kalender biasanya kalendernya bengkel dulu. Kan gitu, kalender toko oli spare part Jaya Makmur. Penanggalannya kecil di bawah, artis longgo di atas sepeda sih gede. Nah ini yang kemudian yang membuat rahmat tidak turun, sehingga rumah kita sumpet dia. Tapi hari ini jenengan datang di tempat ini, di lapangan ini, kumpul bersama, rahmat akan turun ke kita, dan kita bawa rahmat ini ke rumah kita, sehingga anak kita, keluarga kita, rumah kita menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf Pak Bupati, saya mungkin tidak sampai selesai Pak Bupati. Saya mungkin langsung meninggalkan tempat karena masih harus ada acara 3 lagi di Probolinggo. Tungakno Habib Gorus ya. Mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.